Film dimulai dengan keluarga Presley pindah ke sebuah rumah yang ditinggalkan setahun yang lalu oleh sebuah keluarga. Meskipun sang makelar tidak menyebutkan rumah itu berhantu, rumah itu mengeluarkan getaran menyeramkan. Kevin, Presley termuda, yang tidak begitu akur dengan keluarganya, ia memutuskan untuk menjelajahi rumah itu sendiri. Sebelum memasuki rumah, ia melihat seseorang di loteng, dan seperti dalam setiap film horor lainnya, Kevin juga memutuskan untuk berjalan ke sana. Meskipun rumah itu tidak seperti yang mereka inginkan, keluarga Presley sedang dalam penghematan anggaran, dan ini adalah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan. Frank ingin anak-anaknya bergembira sementara mereka menetap di rumah baru, tapi itu tidak mudah bagi Kevin. Ini bukan pertama kalinya mereka pindah ke tempat lain, dan Kevin tampaknya menginginkan semacam kepastian dalam hidupnya. Dia tidak memiliki keyakinan pada ayahnya, yang telah terlibat dalam beberapa bisnis yang gagal, termasuk skema piramida yang benar-benar jatuh. Kevin sangat akrab dengan ayahnya ketika ia masih kecil, tetapi saat ia tumbuh dewasa, ia menyadari seberapa jauh ayahnya dari sosok yang ia bayangkan. Frank menyadari apa yang anak kecilnya pikirkan tentang dia, dan tidak mudah baginya sebagai seorang ayah untuk berdamai dengan hal itu. Pada malam hari, Kevin mendengar seseorang berjalan ke loteng, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Ketika ia mencari entitas di loteng dengan senter ponselnya, ia menemukan hantu yang berusaha sangat keras untuk menakutinya. Tapi geramannya hanya membuat Kevin tertawa. Kevin tidak takut pada pria yang berdiri di depannya. Dia hanya seorang pria yang sedikit transparan. Keesokan paginya, Kevin memutuskan mengobrol dengannya untuk mengetahui riwayat kehidupannya. Tapi sayangnya, pria itu tidak ingat apa-apa tentang masa lalunya. Kevin melihat nama itu muncul di kemeja bowlingnya, ia membaca Ernest, dan nama itulah yang ia gunakan untuk memanggil teman hantu barunya itu. Kevin menikmati fakta bahwa ia memiliki rahasia kecil yang manis. Dia semakin bahagia ketika teman hantunya membantunya melawan saudaranya. Namun kebahagiaannya segera terganggu ketika Fulton memegang ponselnya dan menemukan video yang direkam Kevin malam sebelumnya. Video itu menunjukkan usaha Ernest yang sia-sia untuk menakut-nakuti Kevin. Fulton memberitahu Frank, dan rahasia Kevin bukan lagi rahasia dalam keluarga. Frank bahkan mengunggah video tersebut di YouTube, berharap mendapatkan uang dan menjadi populer juga. Sementara videonya mendapatkan jumlah penonton yang besar, banyak yang meragukan apakah itu nyata. Frank perlu membuktikan kepada penonton bahwa hantu itu nyata, sehingga mereka bisa mempercayainya. Dia pergi ke loteng dan mencoba menghubungi Ernest, tapi hantu itu tidak bisa ditemukan. Kevin bernyanyi untuknya, dan saat itulah Ernest muncul. Video Melanie berjalan melewati Ernest dan kemudian berteriak setelah melihatnya mendapat traksi instan di internet. Sementara Frank dan Fulton merayakan kesuksesan internet mereka, Kevin ingin mencari cara untuk membantu Ernest. Sebagai hantu, Ernest tidak dapat berbicara, dan ia tidak ingat apapun dari masa lalu. Kevin percaya bahwa kehilangan ingatan disebabkan oleh semacam trauma. Dia perlu mencari tahu apa yang terjadi pada Ernest yang menyebabkan kematiannya untuk membantunya menyeberang ke sisi lain. Seorang gadis bernama Joy, tetangganya, dan temannya dari sekolah, adalah seorang hacker berbakat, dan membantu Kevin mencari tahu rincian tentang Ernest di internet. Mereka menemukan bahwa nama hantu pria itu adalah Ernest Scheller, dan ia membeli rumah tersebut pada tanggal 5 April tahun 1965, dan menjualnya pada tanggal 15 Desember tahun 1971. Tapi anehnya, mereka tidak bisa menemukan sertifikat kematiannya. Sementara Kevin sibuk mencari tahu tentang masa lalu Ernest, video di internet menarik perhatian mantan agen CIA yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menemukan hantu. Dr. Leslie Monroe dulunya agen CIA yang bertanggung jawab memimpin proyek bernama Wizard Clip. Tugas mereka adalah mempelajari psikologi paranormal, yang juga mengharuskan mereka untuk menemukan dan menangkap hantu. Proyek ini ditutup ketika masyarakat memprotes penggunaan uang mereka untuk proyek yang tidak terlalu penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah video Ernest menjadi populer, CIA memutuskan untuk memulai kembali proyek dan menemukan hantu dengan bantuan Monroe. CIA memasuki rumah di tengah malam untuk menangkap hantu, tetapi yang mengejutkan mereka, Kevin dan Ernest hilang dari rumah. Joy berhasil menemukan lisensi Ernest Scheller, dan terbukti bahwa Ernest yang mereka kenal bukanlah Ernest yang membeli rumah itu.
Oleh karenanya, hantu itu dipastikan adalah orang lain, bukannya Ernest yang asli. Mereka memutuskan untuk menghubungi Ernest Scheller karena dia dulu pemilik rumah itu, dan mereka berharap menemukannya di bar yang dulu dia miliki. Membawa hantu keluar dengan mereka bukanlah tugas yang mudah, karena sekarang Ernest memiliki penggemar besar yang senantiasa menunggu di luar rumahnya. Setelah melewati beberapa rintangan, mereka berhasil mencapai bar. Di bar, mereka menemukan foto Ernest dengan teman hantu mereka, yang menegaskan bahwa Ernest akan dapat membantu mereka memahami apa yang terjadi pada teman hantu mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk pergi ke Oklahoma, dan saat itulah CIA memaksa masuk ke rumah mereka dan menemukan mereka hilang. Setelah melawan polisi dan mengatasi kecelakaan mobil, Joy, Kevin, dan teman hantu mereka, kini tiba di rumah Ernest. Pria itu tinggal bersama istrinya yang lumpuh. Dia mengenali Kevin sejak dia mengikuti berita hantu. Dia menyebutkan bahwa hantu yang mereka pikir Ernest, sebenarnya bernama Randy McGavin. Dia adalah suami dari adik istrinya. Istri Randy meninggal saat melahirkan bayi mereka, Juni. Randy telah menyerah pada kehidupan setelah kematian istrinya. Menurut Ernest, suatu hari, Randy meninggalkan Juni dengan Ernest, dan membawa lisensi Ernest serta kemeja bowling miliknya sebelum bunuh diri. Ernest percaya dia melakukan hal itu untuk menyembunyikan identitasnya. Ketika Randy mendengar kebenaran, ia cukup terguncang dan menjatuhkan sebuah showpiece elang dari lemari. Sementara semua orang di ruangan mencoba untuk memproses informasi, agen CIA memasuki rumah dan menangkap Randy menggunakan teknologi khusus. Sungguh memilukan hati bagi Kevin dan Randy, mereka ingin tahu masa lalu, tetapi tidak menyadari hal itu bisa begitu gelap dan menyakitkan. Dr. Leslie Monroe sangat senang ketika dia melihat Randy di dalam sel yang dirancang khusus untuk roh. Air mata mengalir di pipinya ketika dia melihat Randy berdiri tepat di depannya. Randy mengulurkan tangan untuk menghapus air mata itu. Sementara Monroe terobsesi untuk membuktikan keberadaan entitas paranormal, ia tidak menyadari emosi yang dapat dirasakan entitas tersebut. Sewaktu ia melihat reaksi Randy terhadap ledakan emosinya, ia merasa bersimpati kepadanya. Dia bertanya kepada seniornya apa yang akan mereka lakukan dengan hantu itu, dan dia diberi tahu bahwa mereka berencana untuk melakukan berbagai percobaan, dan itu akan lebih mudah karena dia sudah mati. Monroe menyadari betapa kejamnya eksperimen tersebut, jadi ia memutuskan untuk membebaskan Randy. Dia menyerang keamanan sel dan membantu Randy melarikan diri. Ketika Randy terkunci di dalam sel, ia ingat masa lalunya ketika melihat simbol elang di salah satu kemeja penjaga keamanan. Dia menyadari bahwa Ernest lah yang membunuhnya menggunakan showpiece elang di rumahnya, dan menguburnya bersama kemeja bowling yang berlumuran darah di halaman belakang. Sementara itu, Ernest datang ke rumah Kevin pada malam hari. Dia membawa pistol dan memegang Kevin. Dia takut bahwa Randy telah mengatakan kepadanya tentang masa lalu, dan khawatir bahwa ia akan dihukum akibat membunuh Randy, karena sekarang kebenaran itu telah terungkap. Dia menjelaskan bahwa sebagai pasangan, mereka tidak dapat memiliki anak, dan ketika istri Randy meninggal, mereka memutuskan untuk membunuh Randy, lantas mengambil hak asuh Juni. Frank dan Fulton menemukan Ernest menahan Kevin di bawah todongan senjata. Mereka berhasil membebaskan Kevin, tetapi Ernest melukai Frank dan Fulton. Kevin bersembunyi di loteng dan menyerang Ernest dari belakang, tapi Ernest mengalahkannya. Saat dia hendak menyerang Kevin, Randy memegangnya dan memukul wajahnya. Kevin senang melihat Randy lagi, dan ia tidak menyadari Ernest mengarahkan pistol ke arahnya dari belakang. Frank memasuki loteng pada waktu yang tepat, dan mendorong Ernest keluar dari jendela loteng. Sementara Kevin telah kehilangan rasa hormat untuk ayahnya, saat itulah ia menyadari bahwa ayahnya masih pahlawan, dan ia akan mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi Kevin dengan cara apapun. Keluarga Presley senang, karena mereka mampu melawan hal yang terburuk bersama-sama sebagai sebuah keluarga. CIA kemudian menanyai Kevin tentang Randy. Dia menyatakan bahwa Randy telah menyeberang ke sisi lain setelah ia menemukan keadilan. Wakil direktur tidak mempercayainya, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain melepaskan kasus ini. Belakangan, kita tahu bahwa Kevin dan Frank menemukan Juni, dan mempertemukan dia dengan ayahnya. Melalui pertemuan dengan Juni, Randy akhirnya bisa meninggalkan dunia. Tubuhnya perlahan memudar menjadi berkilau, dan ia senang telah bertemu dengan Kevin.
Tanpa dia, Randy tidak akan berhasil memperbaiki kesalahan masa lalu. Keluarga Presley mengemasi barang-barang mereka, karena mereka bersiap untuk pindah ke rumah lain yang berjarak 5 mil jauhnya. Kevin dan Joy berbagi momen romantis sebelum dia meninggalkan rumah. Kevin bertanya-tanya apakah Randy masih bersamanya, dan lampu berkedip mengkonfirmasi bahwa dimanapun Randy berada, dia masih peduli tentang Kevin, dan mungkin melihatnya dengan senyum di wajahnya. Film berakhir dalam catatan bahagia, dengan Kevin membantu hantu ramah Randy mencari tahu kebenaran di balik kematian misteriusnya. Randy tidak mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya ketika ia meninggal, dan Kevinlah yang membantunya. Kevin tidak memandang Randy sebagai hantu, tetapi hanya sebagai jiwa lain yang bermasalah seperti dia. Pada akhirnya, keluarga itu berkumpul, dan Kevin menyadari betapa besar kasih dan perhatian ayahnya kepadanya. Ia pernah membuat kesalahan di masa lalu, tetapi hal itu tidak mengubah fakta bahwa ia akan melakukan apapun untuk melindungi keluarganya.